Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan sinyal waktu diskret. Baiklah, kita akan masuk kepada sinyal waktu diskret. Pengertiannya yaitu adalah sinyal waktu diskret merupakan fungsi variabel bebas bilangan bulat. Secara mutlak, sinyal diskret Sn tidak didefinisikan oleh n pecahan. Berikut adalah gambar dari sinyal diskret. Sinyal diskret ini merupakan bentuk awal dari sinyal analog, yaitu apabila kita hubungkan garis titik-titik ini semuanya, yaitu akan membentuk sebuah bilangan analog. Tetapi yang merupakan ini namakan sinyal diskret itu merupakan dari titik-titik dari sinyal yang hasil dari sinyal analog. Itu yang merupakan sinyal diskret yang merupakan titik-titik ini. Baiklah, kita akan masuk kepada operasi dasar sinyal waktu diskret. Operasi dasar sinyal waktu diskret ini terdiri dari 4 dasar sinyal waktu, yaitu ada penjumlahan, pergeseran, pembalikan atau pencerminan, dan juga perkalian. Pertama, kita akan masuk kepada penjumlahan. Penjumlahan adalah proses penjumlahan sinyal seringkali terjadi pada peristiwa transmisi sinyal melalui suatu medium. Sinyal yang dikirimkan oleh pemancar setelah melewati medium tertentu. Misalnya, udara akan mendapatkan pengaruh kanal, dapat menaikkan level tegangan atau menurunkan level tegangannya tergantung komponen yang dijumlahkan. Sehingga pada bagian penerima akan mendapatkan sinyal sebagai hasil jumlahan sinyal asli dari pemancar dengan sinyal yang terdapat pada kanal tersebut. Misalnya tuh apabila kita menerima dua buah sinyal, yaitu X1N dan juga X2N. Dan ini merupakan lambang dari penjumlahan. Dan apabila sinyal X1N ini dijumlahkan dengan X2N ini, maka akan menghasilkan nilai YN, yaitu sama dengan X1N ditambah X2N. Yang itu merupakan proses penjumlahan dari X1N dan X2N. Baiklah, yang berikut kita akan masuk kepada proses pergeseran atau shifting. Proses pergeseran ini biasa disebut dengan delay, yaitu operasi delay membuat suatu sinyal yang dibangkitkan tertunda waktu mulainya. Delay tidak menyebabkan perubahan frekuensi ataupun magnitud, karena hanya menggeser sinyalnya. Yaitu kita bisa misalkan, yaitu apabila Xn, sebuah sinyal Xn akan digeserkan sebanyak 1, atau kita bisa juga misalkan 1 ini sebesar K. Maka akan menghasilkan suatu sinyal baru yang mana YN sama dengan Xn dikurang 1, atau bisa juga karena kita tadi misalkan satunya ini dengan K, kita misalkan satunya ini dengan K, maka jadinya adalah YN sama dengan Xn dikurang K. Baiklah, kita akan melanjutkan kepada folding atau pembalikan. Masuk dari folding atau pembalikan ini, kita akan merubah nilai N ini, kita balikan menjadi X, jadi X min N. Yaitu apabila kita tuh menaruh sinyal tuh pada saat berdiri dari sinyal 1, 2, 3, maka akan kita balikan sinyal itu menjadi min 1, min 2, dan min 3. Baiklah, berikutnya kita akan masuk kepada perkalian. Perkalian merupakan bentuk operasi yang sering dijumpai dalam kondisi real pada rangkaian mixer, rangkaian produk modulator, dan frekuensi multiplier. Operasi perkalian merupakan bentuk standar yang sering dijumpai. Yang ini merupakan lambang dari mixer atau perkalian.
Itu dapat kita misalkan apabila Sn merupakan sinyal pertama dan Wn merupakan sinyal kedua, maka perkalian dari dua buah sinyal tersebut akan mengalihkan nilai sinyal yang akan menghasilkan Yn sama dengan Sn dikali Wn. Baiklah, kita akan melanjutkan kepada konvolusi sinyal. Secara umum, konvolusi sinyal itu didefinisikan sebagai cara untuk mengombinasikan dua buah dari angka yang menghasilkan dari angka yang ketiga. Hubungan antara masukan dan keluaran pada sistem LTI dinyatakan oleh penjumlahan konvolusi. Yang konvolusi itu dapat dilambangkan dengan asteris atau ini lambangnya. Maka dari penjelasan tadi, maka didapatkan rumus konvolusi yaitu Xn konvolusi dengan Hn sama dengan sigma tak hingga menuju min tak hingga Xk dikali H buka kurung N dikurang K. Baiklah, kita akan masuk kepada sifat-sifat konvolusi. Sifat-sifat konvolusi ini terdiri dari 5, yaitu konvolusi pertama. Konvolusi pertama yaitu apabila Xn konvolusi Yn, maka akan sama dengan Yn konvolusi Xn. Yang berikutnya itu adalah Xn konvolusi buka kurung Yn dikali konvolusi Zn tutup kurung, maka hasilnya itu akan Xn konvolusi Yn tutup kurung konvolusi Zn. Dan Xn itu apabila konvolusi buka kurung Yn ditambah Zn tutup kurung sama dengan Xn konvolusi Yn ditambah Xn konvolusi Zn. Kenapa bisa begitu? Karena Xn ini kita kalikan kepada Yn, dan Xn yang satu lagi kita kalikan kepada Zn. Yang berikutnya yaitu Xn konvolusi n, maka hasilnya akan sama dengan n konvolusi Xn yang akan bernilai Xn. Yang berikutnya yaitu konvolusi Xn konvolusi n kurang n0, maka hasilnya itu akan sama dengan Xn dikurang n0. Dan langkah-langkah konvolusi itu juga terdiri dari 4, yaitu ada pencerminan, pergeseran, perkalian, dan penjumlahan. Yang mana sama penjelasannya akan yang di depan tadi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.